Assalamualaikum Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Mahrani, Guru UPTD SD Negeri 9 Kota Parepare, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Parepare. Kali ini saya akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, yang mana saya sebagai supervisor, kemudian ada Ibu Hamriani sebagai coach, dan ada Ibu Vera sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Ibu Rani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rani. Masya Allah. Alhamdulillah saya sehat juga Bu Ani. Ibu Ani juga harus tetap semangat ya. Insya Allah. Oke. Oh iya Bu. Bu Ani kan rencananya akan melakukan proses coaching ya, bersama dengan Ibu Vera ya. Oke. Nah, sebelum Bu Ani melakukan proses coaching, tidak masalah ya kalau kita berdiskusi dulu, kita bincang-bincang dulu ya. Oke. Nah, ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebenarnya Bu Ani. Boleh ya? Iya, boleh saja Ibu. Oke, kalau begitu baik. Nanti pada saat Ibu Ani coaching ya, saya itu akan mengamati dan menilai Ibu Ani sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Namun sebelumnya dalam percakapan kita ini tentunya kita tetap harus mengingat ya apa-apa saja yang menjadi prinsip coaching. Seperti misalnya kemitraan, yang artinya bahwa tidak ada sebentar kesenjangan antara coach dan coachee-nya Ibu Ani. Kemudian tidak ada yang merasa lebih di atas ya Bu Ani. Jadi antara coach dan coachee itu harus setara, supaya coachee merasa nyaman begitu. Kemudian sebentar juga mungkin ada proses kreatif, sistematis. Kemudian Bu Ani bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam coachee. Ya Bu Ani. Kemudian yang jadi penilaian juga nantinya itu Bu Ani adalah penilaian inti coaching. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, presence. Kemudian Ibu Ani itu sebentar harus mendengarkan aktif, ya. Dan kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menerapkan alur tirta. Mantap, Bu Ani sudah tahu pastinya ya. Nah, seperti nanti itu Ibu Ani akan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah atau menggali informasi ya. Itu semua Ibu Ani akan dapatkan dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee itu sendiri. Nah, kemudian sebentar juga pasti ada tahap Bu Ani menggali bagaimana coachee itu bisa melaksanakan rencana aksi sebentar. Kemudian dan tanggung jawab serta komitmen yang akan nanti dilakukan oleh coachee itu sendiri. Nah, itu mungkin yang akan menjadi rubrik penilaian saya ya Bu Ani. Mungkin sebelum saya akan lakukan sebentar proses observasi, ada sedikit lagi yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Oke. Mohon maaf Bu Ani ya. Dalam proses coaching Ibu sebentar, kira-kira menurut Ibu Ani kompetensi inti apa yang ingin Ibu Ani kembangkan? Terima kasih Bu Rani. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan nanti di sini adalah yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian bagaimana saya juga nanti mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee. Wah, baik. Bagus sekali Bu Ani ya. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu Ani ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua Ibu Ani harus mendengarkan aktif coachee-nya. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu Ani di antara ketiga kompetensi ini yang mana kira-kira yang lebih spesifik yang nantinya akan Ibu Ani kembangkan? Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ada 3 kompetensi inti yang ingin
ingin dikembangkan, namun yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan nantinya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Wah, bagus sekali kayaknya tuh Bu Ani. Jadi Ibu Ani akan mengembangkan kompetensi yakni tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau boleh tahu Bu Ani secara spesifik nih, nantinya bagian mana dari mengajukan pertanyaan berbobot itu yang ingin Ibu Ani kembangkan? Adapun yang ingin saya kembangkan dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot tentunya berdasarkan kata kunci nanti yang telah disebutkan dari si coach. Oke, mantap. Dan saya ingin coach nanti itu pada akhirnya terbuka dan bisa bercerita dan terus menggali ide-ide untuk mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahannya. Oke, baik sekali ya Bu Ani. Jadi nanti di sini Bu Ani akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa mengarahkan coach untuk lebih bercerita lagi ya. Tentang masalahnya, bisa lebih terbuka begitu Bu Ani ya. Lalu menurut Bu Ani apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam coaching kita nantinya ini? Ya, jadi menurut saya yang menjadi indikator keberhasilan saya nanti dalam coaching ini adalah bahwa saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga ia nanti mampu dia terbuka dan dia ingin bercerita tentang yang menjadi permasalahan. Saya juga mampu nanti menggali ide-ide dari masalahnya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau dia bisa menemukan langkah apa yang akan dia lakukan nantinya. Oke, baik. Jadi tetap dalam menggali pertanyaan berbobot ya, itu ya yang ingin Ibu Ani kembangkan. Apakah ada indikator lain menurut Ibu Ani? Ada Bu. Wah, keren nih. Di mana saya nanti mampu menerapkan coaching ini dengan tentunya menggunakan alur tirta. Wah, bagus sekali Bu Ani. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lupakan ya Bu Ani ya. Jadi kita harus menerapkan alur tirta dalam coaching nanti. Jadi menurut Ibu Ani kompetensi yang ingin dikembangkan yakni mengajukan pertanyaan berbobot dan tentunya akan menerapkan alur tirta. Nah, menurut Bu Ani, kapan kira-kira ini Bu Ani akan melakukan coaching? Insya Allah setelah kita bercakap-cakap ini Bu, saya langsung akan coaching dengan Ibu. Oh iya, baik Bu Ani. Saya doakan ya mudah-mudahan proses coachingnya berjalan lancar dan diberi kemudahan. Oke, terima kasih ya Bu Ani. Mohon maaf kalau sebentar itu saya berharap kita akan berdiskusi kembali setelah Bu Ani melaksanakan coaching. Boleh ya Bu Ani ya? Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Ya, silakan dilanjutkan. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini Bu Vera? Alhamdulillah sehat sekali Bu Ani. Kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bu Vera. Saya dengar ini Bu Vera mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira mau menceritakan apa ini Bu Vera? Iya Bu, saya ingin menceritakan sedikit permasalahan saya yang ada di sekolah. Iya. Jadi kita ini ada waktu 10-12 menit ya Bu Vera. Jadi waktu kita ini singkat. Kira-kira ini Bu Vera mau menceritakan apa ini? Oke, jadi begini ya Bu Ani, di sekolah saya itu terutama di kelas saya Bu. Iya. Saya melihat itu terkadang siswa kayaknya merasa bosan begitu untuk belajar. Padahal saya sudah melakukan berbagai cara agar mereka tidak merasa bosan. Iya. Salah satunya dengan memberikan mereka ice cooking. Jadi ice cooking yang saya berikan itu kadang di awal pembelajaran, terus nanti di tengah-tengah pembelajaran saya berikan lagi ice cooking untuk mengembalikan fokus mereka. Jadinya mereka itu merasa bosan. Kenapa? Karena ice cooking yang saya berikan itu cuma itu saja. Oke, baik Bu. Berarti di kelas Ibu Vera itu anak-anak merasa bosan dalam belajar ya Bu ya? Iya, betul Bu. Iya. Tapi metode pembelajaran yang masih sering saya lakukan itu adalah metode ceramah Bu. Dan saya rasa metode itu pun sudah sesuai dengan modul ajar
yang saya download dari internet. Dan saya juga memanfaatkan saran dan prasarana yang ada di sekolah itu. Oke, baik Bu ya. Jadi Ibu masih sering menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran Ibu, tapi Ibu merasa bahwa Ibu sudah mengajar sesuai dengan alur modul ajar yang atau RPP yang Ibu download di internet ya. Dan Ibu juga sudah memanfaatkan sarana dan prasarana. Lalu kira-kira apa nanti nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Oke, saya sebenarnya mau saya itu Bu, Iya. saya bisa bersemangat dan penuh percaya diri lagi dalam mengajar, Iya. supaya anak-anak belajar dengan senang dan bahagia dalam kelas saya Ibu. Jadi Bu Vera ini menginginkan supaya nanti dalam mengajar itu Ibu lebih bersemangat lagi dan tambah percaya diri lagi ya Bu ya. Oke, baik. Tapi selama ini apa saja sih yang telah Ibu lakukan? Seperti yang saya katakan tadi Bu, Iya. saya sudah memberikan ice speaking Iya. di sela-sela pembelajaran, terus saya juga sudah melakukan alur pembelajaran berdasarkan modul ajar yang ada atau yang saya sudah download, dan saya juga memanfaatkan sarana dan prasarana, dan saya rasa itu sudah cukup dan sangat cukup untuk membuat mereka tetap bahagia dan senang untuk belajar. Ya, oke Bu Vera ya. Dari penjelasan Ibu Vera ini, saya bisa menangkap beberapa poin penting ya Bu. Jadi selama ini Ibu sebenarnya sudah berusaha keras untuk membuat pembelajaran lebih menarik dengan memberikan ice breaking dan tentunya mengikuti modul ajar. Namun ternyata dalam proses pembelajaran itu Ibu ternyata masih kurang puas karena siswa masih tetap merasa bosan. Dan Ibu juga ingin kembali bersemangat dalam belajar. Nah, untuk lebih memahami situasi ini, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Vera. Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat dan percaya diri saat ini? Mungkin ada hal yang spesifik sehingga membuat Ibu seperti demikian. Nah, demikian. Ya. Saya merasa kurang bersemangat karena melihat antusiasnya siswa yang menurun dari waktu ke waktu. Jadi saya khawatir jika mereka terus merasa bosan, prestasi mereka nantinya juga pasti akan berpengaruh. Wah, luar biasa sekali ya Ibu Vera. Ternyata Ibu Vera ini khawatir tentang prestasi siswanya jika mereka dalam belajar itu terus merasa bosan. Nah, selain itu apakah ada hal-hal lain yang membuat Ibu merasa kurang percaya diri? Mungkin ada kendala atau tantangan atau hambatan lain yang Ibu hadapi saat mengajar? Betul sekali Bu. Saya juga merasa memang sangat kurang percaya diri dan mengelola kelas, terutama saat siswa mulai ramai dan sulit untuk dikendalikan. Wah, betul sekali ya Bu ya, apalagi kalau siswanya dalam jumlah yang banyak ya. Ya, jadi Ibu Vera selain kurang bersemangat, Ibu juga merasa kurang percaya diri dalam mengelola kelas. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa rencana Ibu ke depannya agar siswa ini tidak merasa bosan lagi dalam belajar dan nantinya insya Allah ini Ibu juga akan kembali bersemangat dan bisa lebih percaya diri lagi? Rencana yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Iya. Lalu saya akan mencoba metode pembelajaran yang bervariatif. Betul. Seperti membuat proyek, diskusi kelompok, ataupun permainan edukasi yang tentunya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Wah, bagus sekali ya rencana Ibu Vera ya. Jadi Ibu Vera akan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Mungkin juga akan memberikan metode pembelajaran yang bervariatif, membuat proyek, diskusi kelompok dan sebagainya. Jadi selain itu apa lagi yang akan Ibu rencanakan? Menurut saya Bu, selain mengubah metode pembelajaran saya juga akan mencoba meningkatkan rasa percaya diri saya dalam mengelola kelas dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, workshop tentang manajemen kelas. Dan saya juga bisa berdiskusi dengan rekan-rekan guru lainnya dan tentunya yang berpengalaman untuk hal
manajemen kelas untuk mendapatkan tips dan trik dalam mengelola manajemen kelas. Masya Allah, bagus sekali ya Bu ya, Bu Vera ini ya. Jadi Bu Vera akan mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop tentang bagaimana mengelola kelas atau manajemen kelas ya. Selain itu ada lagi kah yang ingin Ibu lakukan? Ada. Masya Allah. Saya ingin melibatkan siswa dalam rancang kegiatan pembelajaran, dengan begitu mereka akan merasa lebih dihargai dan juga merasa terlibat dalam antusias ya. Iya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bu rencana Ibu Vera ini ya. Tentunya nanti dalam melakukan rencana-rencana aksi Bu Vera ini pastinya butuh support system ya. Jadi pertanyaan saya kembali, siapa saja sih yang bisa menjadi support system Ibu? Ya, yang pastinya saya sangat membutuhkan support system Bu. Ini dari saya sendiri terutama. Iya, betul. Sekolah, rekan guru, dan utamanya dari keluarga saya sendiri. Alhamdulillah, support system itu sangat penting ya buat kelancaran rencana kita yang akan kita lakukan ini ya. Jadi sekarang pertanyaan yang saya selanjutnya adalah karena terkait dengan rencana aksi ini, jadi kapan Ibu akan merealisasikan rencana aksi yang telah Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan memulainya besok. Wah, baik Bu Vera ya. Jadi rencananya besok Ibu akan melakukan rencana aksi. Apakah semua itu akan direalisasikan tadi yang seperti yang Ibu katakan tadi? Saya akan mencoba menerapkan salah satu metode pembelajaran interaktif. Dan saya akan meminta siswa untuk memberikan kembali sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk perbaikan saya ke depannya. Jadi tidak semua ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu Vera akan mencoba salah satu pembelajaran interaktif dulu. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya rencana Ibu Vera ini. Karena ini sudah di penghujung kita, saya rasa percakapan kita tadi ini sudah sampai 10 menit sampai 12 menit ya. Jadi dari percakapan ini, apakah tujuan pembicaraan kita ini sudah tercapai? Apa yang Ibu harapkan di awal pembicaraan tadi sesuai dengan harapan Ibu? Alhamdulillah Bu. Saya rasa tujuan dan harapan saya itu sudah tercapai. Karena saya sudah merasa agak lega dan bersemangat. Dan akhirnya saya bisa menemukan permasalahan yang saya hadapi berkat bantuan Ibu juga. Dan insya Allah saya akan berkomitmen untuk mengubah metode pembelajaran saya di kelas nanti. Masya Allah, komitmennya ini Ibu Vera sudah berkomitmen ya untuk mengubah metode pembelajarannya supaya anak-anak juga sudah tidak merasa bosan ya. Jadi alhamdulillah saya merasa senang mendengar bahwa Ibu sudah lega dan bisa bersemangat kembali. Semoga semangatnya lebih menyala lagi, lebih berkobar dan rasa percaya dirinya lebih meningkat terus ya Bu ya. Jadi saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Vera ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu atas kesempatan dan waktunya untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Bu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Siap Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sangat melihat ada rasa-rasa bagaimana gitu di aura wajahnya ini Bu Ani. Alhamdulillah Bu Ani. Tadi itu saya sudah menyaksikan bagaimana Bu Ani dan Ibu Vera melakukan coachingnya. Saya melihat proses coachingnya luar biasa, berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Ani ya. Alhamdulillah. Nah sekarang sekali lagi saya bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu Ani sekarang? Alhamdulillah saya sudah merasa lega karena melakukan coaching tadi. Saya akhirnya tahu permasalahannya dari Ibu Vera dengan kompetensi yang saya kembangkan tadi, yakni mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentunya berdasarkan kata kunci dari Ibu Vera sendiri. Betul sekali ya Bu Ani, saya juga sudah menyaksikan tadi proses coaching yang dilakukan Ibu Ani itu sudah sesuai dengan apa alur atau apa yang Ibu Ani harapkan sendiri sebenarnya.
tadi di awal percakapan kan kita sebelum melakukan coaching ada kompetensi yang akan Ibu Ani kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan menggunakan alur tirta. Nah, indikator keberhasilan yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, menurut Ibu Ani apakah sudah terlaksana? Atau mungkin ada kendala, Bu Ani? Bisa Ibu jelaskan? Alhamdulillah, berani menurut saya ya, indikator keberhasilan yang saya sebutkan tadi dalam percakapan kita itu, saya rasa sudah terlaksana. Saya sudah melakukan di mana saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Vera. Dan saya juga sudah menerapkan alur tirta mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, betul. dan tanggung jawab atau komitmen seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Ani ya. Saya menganggap bahwa Ibu Ani sudah berhasil dalam melakukan coaching ini. Karena Ibu Ani sudah melaksanakan kompetensi inti, ya. Salah satunya itu tadi dengan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menerapkan alur tirta, itu luar biasa. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu Ani ya, mohon maaf. Jadi ini bukan menilai Ibu Ani ya, tapi ini berdasarkan hasil pengamatan saya. Tadi waktu Ibu Ani melakukan coaching bersama Ibu Vera, saya mencatat apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar. Jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya tadi, ini mohon maaf ya saya sampai menulis Bu Ani ya. Jadi saya perhatikan tadi Ibu Ani sangat fokus. Jadi betul-betul itu Ibu Ani itu ada, kehadiran penuhnya ada ya, karena bisa fokus kepada Ibu Vera. Kemudian perhatiannya itu terus mengarah ke Ibu Vera. Padahal ada beberapa yang lalu lalang tadi sebenarnya Bu Ani, tapi Ibu Ani itu tidak terpengaruh begitu. Kemudian Ibu Ani juga sudah mendengarkan dengan aktif. Jadi yang lebih banyak berbicara itu kelihatan Ibu Veranya yang lebih banyak berbicara ya. Itu Ibu Ani sudah berhasil. Sangat betul sekali bahwa dalam percakapan atau coaching itu, coach itu tidak boleh mendominasi atau menjudge coachingnya ya. Ya. Kemudian Ibu Ani juga sudah betul-betul saya lihat tadi bahwa Ibu Ani sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Contohnya tadi berdasarkan permasalahan yang Ibu Vera sampaikan. Menurut apa yang membuat Ibu merasa kurang bersemangat dan percaya diri saat ini? Itu pertanyaannya Ibu Ani ya tadi. Kemudian apakah ada hal yang lain yang membuat Ibu merasa kurang percaya diri? Itu pertanyaan Ibu Ani yang luar biasa menurut saya, berbobot ya. Kemudian mungkin ada kendala atau tantangan lain yang Ibu hadapi, itu pertanyaannya Ibu Ani itu semua. Nah, menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Ani ajukan tadi itu sudah luar biasa berbobot. Kenapa? Karena saya melihat akhirnya Ibu Vera itu langsung mau bercerita begitu ya. Dan pada akhirnya bukan Bu Ani sebenarnya yang menemukan solusi, tapi Ibu Veranya sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang beliau dapati di kelasnya. Tadi Bu Ani saya juga mengamati sudah ada alur tirta di situ, itu sudah terlaksana dengan baik. Mulai dari Ibu Ani menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, alhamdulillah saya juga mendengar tadi bahwa Ibu Vera itu sudah berkomitmen ya untuk mengubah metode pembelajarannya di kelas. Luar biasa, keren ya. Nah, sekarang Bu Ani, kira-kira menurut Ibu Ani apakah masih ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching itu supaya kedepannya itu pada saat Ibu Ani mungkin melakukan coaching lagi itu bisa lebih baik lagi? Ada sih Bu. Jadi ya. sebenarnya saya ingin latihan terus-menerus ini dengan menerapkan alur tirta. Jadi artinya saya ingin mendalami lagi lebih jauh tentang alur tirta ini. Mungkin dengan mencari literatur atau referensi di internet mungkin atau di buku-buku yang terkait dengan coaching dengan alur tirta ini, supaya kedepannya saya lebih baik lagi dan bisa lebih mantap lagi menerapkan alur ini. Baik sekali ya Bu Ani.
Jadi Ibu Ani ingin mendalami alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Jadi tadi Ibu Ani sebenarnya sudah melakukan dengan sangat baik. Itu menurut saya ya Bu Ani ya. Dan ternyata masih ada lagi rencana yang akan Ibu Ani lakukan untuk ke depannya. Baik Bu Ani, saya rasa percakapan kita ini sudah cukup ya untuk hari ini. Terima kasih Ibu Ani sudah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi, kita bertanya jawab. Kita sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ani. Saya akhiri percakapan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Ani. Masya Allah. Demikian persembahan dari saya terkait demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Semoga bermanfaat, salam bahagia, semoga menginspirasi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.